maka oleh Mahkamah Agung itu diputuskan bebas. Detik-detik kebebasan 6 tahanan Vina, Oto Hasibuan bongkar kedok Ibtu Rudiana di depan hakim. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Nah, reaction kali ini yang menarik mengikuti dari kasus Vina lainnya adalah Pak Oto menjelaskan bahwa 7 terpidana itu sebenarnya berhak bebas loh di tahun 2016. Kenapa ya kok jadi seumur hidup? Nah, untuk lebih jelasnya kita simak langsung dari Pak Oto Hasibuannya ya. Ini di luar persidangan beliau rela loh menjelaskan ke media seperti apa harusnya sebaiknya kasus Vina ini gimana sih tahun 2016. Nah, gemes kan? Kita simak bareng-bareng dan jangan lupa komen yang banyak. Semua saksi-saksi yang sudah tidak tadi itu logikanya dulu mereka ini sudah didengarkan oleh saksi. Artinya fakta itu sebenarnya sudah ada pada waktu itu. Fakta dia melihat tidak sepeda motor, fakta melihat itu bukan, itu fakta itu sudah ada waktu itu pada sementara ilegal. Nah, kalau tadi fakta itu muncul dan merusak pada waktu sidang dulu, itu saja pasti mereka bebas. Itu artinya hukum itu. Jadi nanti kami akan mengajukan saksi. Mereka akan jelaskan semua. Sebenarnya begitu membuktikan keterangan mereka itu. Dan akan bisa dikatakan transaksi itu kan tidak bersesuaian di antara perubahan saksi-saksi yang ada itu. Kedua yang paling penting sepele dan itu pelajaran yang penting dalam hukumnya bahwa para terdakwa ini yang terhubung mereka ini waktu dulu diperiksa di kasusnya mereka dulu tidak didampingi oleh pengacara. Ya, di dalam putusan Mahkamah Agung beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung, apabila seseorang yang disangkakan melanggar pasal yang ancaman hukumnya di atas 5 tahun, lebih 15 tahun, itu tidak boleh penyidik itu tidak memberikan nasihat hukum kepadanya. Jadi penyidik itu tidak bisa bilang, oh karena tidak ada tersedia pengacara ya kami tidak ada pengacara. Bukan, karena kewajiban negara untuk memberikan penasihat hukum. Nah, terhadap sebuah kasus yang terdakwanya ya tidak didampingi pengacara sedang ancaman hukumnya dari 5 tahun sampai bahkan 15 tahun, maka oleh Mahkamah Agung itu diputuskan bebas. Tuh kan harus diputuskannya bebas. Orang pengacara Bu Titin aja tahun 2016 lalu kesulitan kan. Ini bener-bener deh. Jadi mungkin bisa jadi tahun 2016 itu pihak kepolisian atau penyidik punya target tertentu atau gimana ya, hingga nangkep 8 orang itu kayak nangkep kucing kali ya atau gimana ya. Udahlah, jadikan korban aja, dipenjarakan gitu. Biar mungkin tadi kalau nggak salah inget tahun 2016 itu ada kayak makin viral, pastinya ada keuntungan mungkin ya. Mana daerah yang kasusnya terungkap. Nah, pikiran aja sendiri deh kasusnya gimana sih sebenarnya, antara memanfaatkan kondisi almarhum Eki dan almarhumah Vina, kecelakaannya misterius atau gimana gitu kan, dijadikan pembunuhan dan pemerkosaan. Sebegitu kreatif banget sih bikin BAP-nya atau gimana gitu kan, sampai si 8 terpidana ini tidak ada kesempatan mendapatkan pengacara di tahun 2016. Ibu Titin pun kan dulu fokusnya ke Sakatatal yang di bawah umur gitu. Malah yang 7 ini ada kendala apa gitu, nggak bisa pakai pengacara. Nggak logis kan ini. Makanya ilmu dari Pak Oto ini tuh kayak membuka semua mata bahwa hukum itu luas, caranya banyak ya. Nggak cuma terpaku pada hakim ketuk palu main asal memvonis orang. Ini kan nama hak asasi manusia, jangan asal vonis. Yang tahun 2016 tuh gimana sih? Ngebet punya uang atau gimana? Hah? Jadinya kan kita gemes nih netizen bilang ke oknum-oknum atau yang memanfaatkan situasi 2016 lalu lah gitu. Pokoknya harus dipanggil, diminta keterangan biar penasaran ini terbayar nih. Berbulan-bulan ngikutin kasus Vina nih. Ya, siapa saja sih penyidik yang tahun 2016, siapa saja sih hakim yang memvonis, dan Bapak Ibtu Rudiana juga sih kenapa bisa mengambil tindakan yang bisa dibilang banyak tuduhan ke beliau ya dari 7 terpidana ini. Dan apa gelap mata karena anaknya meninggal gitu, membalas kesedihannya dengan cara yang
bisa dibilang janggal, aneh gitu ya, tidak ikhlas anaknya meninggal atau gimana gitu nih Pak Iturudin itu. Dan yang lucunya lagi dari sisi keluarga almarhumah Pina, kakaknya Marliana ya polos-polos aja kan. Tahun 2016 udah ditangkap pelakunya. Nggak ada yang tahu kalau ini salah tangkap dari sisi keluarga almarhumah Pina. Walaupun dari sisi almarhumah Pina bilang 3 DPO lagi belum ketemu. Selama itu 8 tahun belum ketemu, ya kan? Bingung. Sampai handphone aja disita, atau handphone semuanya percakapan dari 7 terpidana aja nggak diperiksa. Ini kerajaan milik nenek moyang apa gimana sih? Ini kan negara hukum ya, negara republik ya, berhak semuanya mengungkapkan lah, harus bisa bersuara ya. Bahaya nih kalau ini baru di satu kota ya, gimana kalau di kota-kota yang lain? Ada nggak kasus yang ditutupin seperti ini? Aduh, jangan sampai ada yang salah tangkap lagi ya Allah, gitu kan ya. Lanjut lagi kita simak dari keluarganya Bapak. Sampai bapaknya Ripaldi ini tuh bilang, mohon-mohon, terutama ibunya sih ya, kalau anak saya bersalah, di staples telinganya, ya kan, disiksa habis-habisan gitu ya, lebih baik dibunuh di tempat gitu katanya. Ibunya tuh sampai rela kayak gitu loh. Coba bayangkan kalau tahun 2016 ada salah satu terpidana yang meninggal aja, wah, pas 2004 ini keungkap aja, wah gimana nih dari sisi keluarga semuanya. Mereka masih hidup tapi dalam kondisi semuanya luka batin, trauma berat, fisiknya cacat dan lain-lain ya. Ya walaupun lambat laun berangsur membaik, atau secara fisik sih luka kulit bisa hilang, tapi luka batin susah hilangnya kan. Dimana lihat dari sisi kesedihan orang tua Ripaldi, kan lucu ya, Ripaldi kan bukan kasus pembunuhan pemerkosaan, dia senjata tajam di Polres Cirebon, sudah dikurung, sudah diponis 1,5 tahun lah, kok bisa dilibatkan ke pembunuhan? Lucu banget ya. Nah kita lihat bareng-bareng. Saya mohon minta keadilan buat Ripaldi, adiknya Wagan. Tolong Pak, anak saya bukan Andika tapi Ripaldi Pak, tolong. Makasih Pak, tolong dibantu. Kalau kata Ripaldi, siapa yang bikin dia babak belur? Ya, waktu di penyidikan di Polres Kak. Di Polres tuh. Iya, sampai telinganya di staplesin semua Pak. Ibu daripada saya suruh ngakuin, saya nggak melakukan. Sudah bunuh aja sekalian nih di depan bapaknya juga kayak gitu. Ibunya sampai rela anaknya dibunuh aja pada tahun 2016. Kalau dibunuh beneran, wah nyesel sih, ini tahun 2004 ternyata anaknya bukan pelakunya kan. Lanjut lagi dari kisah di sini tuh, adiknya dari Hadi Saputra ya, menjelaskan kondisi dulu kakaknya mau nikah batal gara-gara kasus ini juga. Dan setiap terpidana itu membawa kisah yang semuanya tuh miris, sedih, apes. Ada yang menggantikan adiknya, rela dipenjara seumur hidup kakaknya. Ini kakaknya mau nikah, dijelasin sama adiknya, batal ya. Ada yang sampai jual rumah dan lain-lain. Kita simak aja dari penjelasan adiknya ini dari Hadi Saputra ya, dari salah satu terpidana ya. 2 minggu menjelang nikah, Kerjanya Hadi sama kuli Saputra, bangunan. salah satu terpidana kasus Vina ditangkap polisi. Udah nabung cukup lama ya buat nikah ya Bu? Iya. Ya udah persiapan semua, maksudnya tuh ya udah persiap lah maksudnya. Rencana waktu itu tanggal berapa Bu mau nikah Bu? Ya lupa sih kalau tanggal berapanya mah, pokoknya bulan September. Berarti hanya beberapa hari menjelang nikah ya Bu? Iya, ya 2 mingguan lah sekitar. Saat itu apa yang dirasakan keluarga Bu? Ya kaget. Nah akhirnya digagalkan tuh gimana? Pihak perempuan datang? Ya enggak, maksudnya kan pasti juga inilah, maksudnya kan kontak-kontak kan dari awalnya, maksudnya ya dari sini datang ke sana. Kalau kayak gini dari awal juga kan udah dijelasin. Emang maksudnya tuh emang gak ikut-ikutan gitu kan. Cuma kan gimana sih, 8 tahun kan, dulu juga kan gak ada yang percaya. Itu si perempuan sempat nunggu berapa lama Bu untuk nggak menikah? Kurang tahu sih kalau itu mah.
sekarang saat ini sudah menjadi perhatian banyak nih Bu sama Pak Jokowi. Ada yang ingin disampaikan Bu? Ya udah sih, harapannya Mas semoga orang nggak bersalah mah dibebaskan. Ibu meyakini ya Bu ya bahwa kakak nggak, Iya yakin, karena saat itu sedang tidur di rumah Pak RT. sama PRT. Oke. Yang itu udah nikah lagi Bu sekarang, udah punya anak? Udah. Warga sini Bu? Siapa? Yang Bukan. Bukan. Warga mana Bu? Orang Pekalipan. Nah, calonnya Hadi Saputra ini udah menikah, sekarang sudah punya anak 1. Nah, nanti kalau Hadi Saputra sudah bebas, semoga mendapatkan masa depan yang lebih baik lagi. Ya, dapat rezeki yang banyak, ganjarannya, dapat balasan lah untuk oknum-oknum itu ya. Sudah merenggut kebebasan orang dengan seenaknya atau gimana sih ini? Ini adiknya sampai nangis-nangis terus gitu kan, kondisinya waktu itu bener-bener ya. Dan Pak RT ini kenapa bisa mengiyakan ya? Aneh deh. Pak RT ini nanti dipanggil nggak? Udah sepuh lagi. Duh, karena Pak RT kan mereka juga jadi mendapat hukuman seumur hidup. Ini Pak RT-nya dapat apa sih sebenarnya ya? Pak RT-nya ini diam-diam aja sekarang. Itulah untuk update kali ini dari beberapa kondisi kejadian flashback 2016 seperti apa, salah satu terpidana atau dari keluarga korbannya gitu kan. Terus Bapak Oto Hasibuan menegaskan sebenarnya tahun 2016 itu dengan kondisi mereka tidak punya pengacara dan tadi dijelaskan bisa dihukum mungkin 15 tahun aja, ini kenapa jadi seumur hidup? Kalau memang bersalah ya 15 tahun kan rata-rata yang membunuh juga. Inilah kasus Vina yang benar-benar jadi dibongkar semuanya deh gitu. Makasih udah nonton channel Suara Hati Sang Istri, kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya tutup, bye.